Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan menjelaskan penerapan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama kelompok 1. Lendi Karina, 2. Kresia Yohana Simanjuntak, 3. Nadila Septiaka Putri, 4. Safia Marianti, dan 5. Christian Mateus Girsang. Sebelum kalian lanjut nonton video kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan video kami. Kalian tahu, setiap hari kita pasti bertemu dengan yang namanya ini. Yap, permasalahan. Mulai dari kita kecil, remaja, dewasa, hingga sampai tua, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya masalah. Nah, untuk itu kita terkadang dituntut sejak dini untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tuntas. Mengapa? Karena jika tidak, kita tidak akan siap menerima masalah-masalah baru di keesokan harinya. Nah, tidak mungkin ada gembok jika tidak ada kuncinya. Tidak mungkin juga ada penyakit tidak ada obatnya. Begitu juga sebuah permasalahan. Tidak mungkin ada permasalahan tanpa adanya solusi. Nah, sekarang bagaimana kita menemukan sebuah solusi? Google. Tidak semua permasalahan ada di bawah Google. Tapi ada cara lain kita untuk menemukan solusi, yaitu minta bantuan kepada ini. Yap, matematika. Matematika sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Contohnya, kamu belanja ke pasar, ada aritmatika. Di dalam nilai rapor ada rata-rata. Dan saat naik pesawat, ada koordinat. Itu semua contoh penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau turunan fungsi trigonometri gimana? Nggak tahu kan? Turunan trigonometri yaitu proses matematis untuk menentukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang biasa digunakan yaitu sin X, cos X, dan tan X. Jadi, penerapan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari itu ada dalam 3 bidang: kecepatan atau velocity, time rate, dan yang terakhir sudut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bidang velocity dapat dijumpai dalam air traffic controller dan dalam video game. Yuk kita lihat contoh soalnya. Pesawat bersiap untuk take off pada landasan A. Seperti pada gambar, jika posisi pesawat tersebut dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan 2 cos 3T, Y sama dengan cos 2T. Tentukan kecepatan pesawat tersebut jika T sama dengan 4.1 sekon. Untuk mencari jawaban dari soal tersebut, pertama kita turunkan 2 cos 3T menjadi min 6 sin 3T. Lalu pada Y-nya, cos 2T diturunkan menjadi min 2 sin 2T. Namun pada soal tadi disebutkan pada T sama dengan 4.1 sekon. Lalu T-nya dimasukkan pada turunan tadi, sehingga menjadi Vx sama dengan 1,579 dan Vy sama dengan min 1,88. Untuk mencari kecepatan sebenarnya, V sama dengan akar dalam kurung Vx kuadrat ditambah dalam kurung Vy kuadrat sama dengan akar dalam kurung 1,579 kuadrat ditambah dalam kurung min 1,88 kuadrat sama dengan 2,46 cm per sekon. Jadi kecepatan sebenarnya adalah 2,46 cm per sekon. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari di bidang time rate ialah listrik. Tepatnya menghitung pemakaian listrik. Ya, kita lihat contoh soalnya. Budi ingin memasang sebuah lampu di gazebo depan rumahnya. Jika P konstan di 12 watt, tentukan tingkat waktu dari PA jika theta berubah pada 0,050 radian per menit. Saat theta 40 derajat, PA sama dengan P set theta. Kita bisa mencari tingkat waktunya dengan cara menggunakan turunan, yaitu dengan cara mengalihkan turunan PA dan dikali turunan sudut. Diketahui P sama dengan 12 watt. dPA per d theta sama dengan 12 set theta tan theta.
d theta per dt sama dengan 0,050. Lalu dpa per dt sama dengan dpa per d theta dikali d theta per dt. 12 sek theta tan theta dikali 0,050 sama dengan 0,6 sek theta tan theta sama dengan 0,657 watt per menit. Jadi, saat theta 40 derajat, tingkat waktu yang dihasilkan adalah 0,657 watt per menit. Lalu yang terakhir ada sudut. Dengan turunan fungsi trigonometri, kita dapat menentukan sudut yang pas pada suatu benda. Yuk kita lihat contoh soalnya. Seorang pengamat berada di puncak tebing. Kapal A dan B yang berada satu garis lurus dengan bagian bawah tebing terlihat masing-masing dengan sudut depresi 45 derajat dan 30 derajat. Jika tinggi tebing dari permukaan air laut adalah 80 meter, hitunglah jarak kapal A dan B. Pertama-tama, kita gambar dulu ilustrasinya. Dari kapal B, sudut depresinya adalah 30 derajat. Dari kapal A, sudut depresinya adalah 45 derajat. Kemudian, kita hitung jarak kapal B ke tebing dengan menggunakan rumus tangen seperti ini. Tangen 30 sama dengan 80 per M. Sepertiga akar 3 sama dengan 80 per M. Akar 3 sama dengan 240. M sama dengan 80 akar 3 meter. Jadi, jarak kapal B ke tebing adalah 80 akar 3 meter. Lalu kita hitung jarak kapal A ke tebing menggunakan perbandingan tangen seperti ini. Tangen 45 sama dengan 80 per M. 1 sama dengan 80 per M. M sama dengan 80 meter. Jadi, jarak kapal A ke tebing adalah 80 meter. Lalu untuk menghitung jarak kapal A dan B, tinggal kita kurangkan saja. Jadi, 80 akar 3 kurang 80 meter sama dengan akar 3. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.